eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute every second, love you every... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yaitu kemarin kita telah membahas pengertian dari media display. Jadi hari ini kita akan melanjutkannya dengan membahas keunggulan dan kekurangan dari media display. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan berberkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Untuk yang Ibu sebutkan namanya, silahkan acungkan tangannya. Ahmad, Cantika, Dava, Gina, Hendra, Ihsan, Jami, Nilam, Rusiana, Santi, Yanti, Zumaira. Ya, alhamdulillah semuanya lengkap pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ibu harap semuanya berdiri semua ya. Akan Ibu putarkan lagunya. Ya, silahkan semuanya duduk kembali. Jadi di sini kita akan membahas mengenai keunggulan dan kekurangan dari media display, yang mana minggu kemarin kita telah membahas mengenai pengertian dari media display. Jadi media display itu ada 4. Yang pertama ada chart, yang kedua grafik, kemudian ada poster, dan yang terakhir ada bulletin board. Jadi hari ini kita akan membahas keunggulan dan
kekurangan dari masing-masing media yang telah Ibu sebutkan tadi. Jadi di sini Ibu telah membawa membawa keempat contoh dari media yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ini ada contoh dari media display chart. Jadi media display chart itu adalah gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan. Contohnya seperti hubungan jumlah dan hubungan kronologis. Kemudian media chart ini terbagi lagi beberapa jenis. Yang pertama itu ada chart organisasi seperti yang Ibu pegang ini adalah salah satu contoh dari macam-macam chart. Jadi ini adalah chart organisasi. Selanjutnya ada lagi chart garis waktu, kemudian ada lagi chart klasifikasi, kemudian ada lagi chart aliran, dan ada lagi chart tabulasi. Jadi kenapa Ibu bawa contoh yang chart organisasi? Karena chart ini biasanya sering digunakan dalam sekolah. Biasanya chart ini digunakan sebagai struktur organisasi kelas, seperti ketua kelas, kemudian wakilnya, dan anggota-anggota yang ke bawahnya. Jadi kelebihan dari media chart ini yaitu kelebihannya itu bentuknya sederhana, karena biasanya dalam pembuatan media chart ini hanya dibutuhkan kertas, pulpen, dan beberapa pewarna untuk menambah supaya lebih menarik. Kemudian hemat biaya atau murah, hemat biaya dan murah karena yang digunakan hanya kertas, tidak memerlukan alat-alat mahal yang lainnya. Untuk kekurangannya biasanya datanya itu banyak sehingga sulit dibaca. Kemudian pesannya terlalu singkat karena di dalamnya hanya misalkan menampilkan nama tanpa ada pesannya misalkan. Kemudian hanya menekankan pada persepsi indera mata saja, hanya bisa dilihat. Kemudian yang kedua ada media display yang kedua, yaitu ada grafik. Nah, jadi grafik ini terbagi lagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada grafik batang, contohnya seperti ini. Kemudian ada lagi Nah, jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, jadi ini adalah contoh dari gambar grafik batang. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan grafik garis. Jadi grafik garis ini berupa garis pada bidang kartesius. Kemudian yang selanjutnya ada grafik lingkaran. Jadi grafik lingkaran ini berupa gambar sederhana untuk mempresentasikan sejumlah angka. Jadi kekurangan dari grafik ini yang pertama itu sulit untuk dipahami karena berbentuk gambar sederhana, hanya gambar. Kemudian kurang ada penjelasan karena biasanya dalam grafik ini hanya menampilkan berupa data atau angka. Kemudian itu tadi adalah kekurangannya. Selanjutnya itu kelebihannya itu bermanfaat mempelajari data komutatif dan hubungan-hubungannya. Kemudian grafik ini memungkinkan kita dengan cepat mengadakan analisis, interpretasi, dan perbandingan data yang disajikan baik dalam hal dan ukuran jumlah pertumbuhan arah. Kemudian kelebihannya mudah dalam bidang statistik. Kemudian sedangkan kekurangan dari grafik batang itu diagram batang biasanya hanya menampilkan nilai total atau rata-rata, tidak menampilkan data keseluruhan. Kemudian untuk kelebihan grafik garis yaitu diagram garis ini hanya mengetahui secara langsung perkembangan data dari pola yang tergambar. Kemudian kekurangannya hanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu. Kemudian kelebihan dari grafik lingkaran yaitu menghemat space. Kemudian diagram lingkaran ini tidak memerlukan banyak tempat. Kemudian untuk kekurangannya yaitu diagram lingkaran ini tidak memperlihatkan ukuran data atau frekuensi masing-masing dari data tersebut. Selanjutnya ini ada poster. Poster ini biasanya sering kita jumpai di tempat manapun. Ini salah satu contoh poster seperti sekarang keadaan pandemi corona. Ini adalah salah satu contoh posternya. Jadi dalam poster ini bersifat himbauan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah,
kemudian tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting, dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi biasanya poster ini sifatnya itu untuk sebagai pengumuman atau informasi kepada halayak ramai. Kelebihan dari poster ini dapat dibuat dengan kayu, kertas, dan lain-lain. Kemudian pemasangannya itu juga bisa di semua tempat, seperti di kelas, di rumah, di tepi jalan ataupun pohon. Kemudian masih banyak yang di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian ukurannya juga bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kekurangan dari poster ini, medianya tetap karena hanya berupa gambar tadi seperti ini. Kemudian sulit, kurang lebihnya juga sulit dipahami jika tidak terlalu ada penjelasannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada contoh media display dari bulletin board. Jadi bulletin board ini sama halnya seperti mading untuk menampung data-data atau informasi. Jadi biasanya bulletin board ini untuk menempelkan pengumuman, informasi, atau iklan juga bisa. Jadi kelebihan dari bulletin board ini, dia dapat memuat iklan atau berita dengan lebih mudah disebarluaskan, juga dapat diterima oleh seluruh kalangan. Kemudian kekurangannya itu lebih susah dinikmati oleh orang-orang yang sibuk bekerja, terkadang hanya menuliskan berita dari daerah tempat buletin tersebut diterbitkan. Sehingga secara keseluruhan keunggulan dan kekurangan dari media display ini, yang pertama itu kelebihan secara keseluruhan itu harganya murah dan bervariasi. Kemudian programnya juga bervariasi yang ditampilkan. Kemudian dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Kemudian dapat merangsang partisipasi aktif, pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kemudian penjelasannya kepada peserta didik itu lebih menarik karena menggabungkan konsep warna, bentuk penulisan, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu pembuatannya itu juga mudah dimengerti. Kemudian untuk kekurangannya itu ada lagi, memerlukan pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus dapat dengan cara belajar yang khusus. Media ini hanya mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Kemudian karena abstrak medianya ini tadi, jadi tingkatan pengertiannya itu hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Nah, jadi anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang penjelasan dari ibu tadi? Jika masih ada yang belum paham, silahkan bertanya dan angkat tangannya. Ya, silahkan Andi bertanya. Ya, bagus sekali pertanyaannya Andi. Jadi Andi tadi bertanya, mengapa media display itu ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Nah, jadi media display itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi misalkan ketika Andi menjelaskan menggunakan media poster, jadi Andi ketika temannya tidak memahami dengan media yang satu, maka Andi bisa menggunakan media yang lainnya sehingga saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang Andi sampaikan itu juga dapat dipahami oleh si penerima dengan baik. Nah, jadi sekarang Ibu akan apa ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tidak ada, sepertinya sudah paham. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi nanti akan Ibu beritahu bagaimana prosesnya. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok.
Jadi yang ibu sebutkan namanya itu adalah kelompok 1, yaitu Ahmad, ya, Andi, Askia, Bayu, Bima, dan Cantika, itu kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya itu Doni, Dava, Elima, Fulah, Gina, Hendra, Hendri, dan Isnawati. Kemudian untuk kelompok 4-nya yaitu ada Ihsan, Jessica, Jami, Linda, Mikaela, Mona, Nilam, dan Namira. Untuk kelompok 4-nya ada Priscilia, Rusiana, Rahma, Santi, Yanti, dan Zumaira. Jadi di sini yang kelompok 1 itu akan membahas mengenai materi kekurangan dan kelebihan dari media chart. Untuk kelompok 2-nya itu kekurangan dan kelebihan dari grafik. Kelompok 3-nya tentang kekurangan dan kelebihan dari poster. Kelompok 4 yaitu membahas kekurangan dan kelebihan dari bulletin board. Jadi untuk nama-nama yang ibu sebutkan tadi silahkan berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang ibu minta sekarang kalian bahas dulu materi kalian mengenai yang ibu sebutkan tadi. Ibu beri waktu 5 menit. Waktunya telah habis. Sekarang ibu minta perwakilan dari setiap kelompoknya untuk rolling ke kelompok yang lainnya. Jadi untuk nama yang ibu sebutkan sebagai perwakilan kelompok, silahkan untuk kelompok lain. Yang pertama ada Ahmad, ada Dava, ada Namira, ada Yanti. Silahkan kalian untuk rolling ke kelompok lainnya ya dari sekarang. Nah, jadi tugas kalian adalah mendengarkan penjelasan dari kelompok baru mengenai materi yang telah dibahasnya tadi. Ya, paham? Jika sudah paham bisa dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu 5 menit. Jeda lanjut. Ya, waktu telah habis. Ibu minta perwakilan dari kelompoknya tadi kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, sudah selesai. Kemudian perwakilan kelompoknya tadi silahkan untuk menjelaskan materi yang telah didapatkan di kelompok lain tadi kepada anggota kelompoknya yang di awal. Jadi anggota kelompok silahkan kalian dengarkan dengan baik-baik penjelasan dari teman kalian tadi. Nah, setelah itu nanti ibu minta perwakilan dari setiap kelompoknya untuk maju ke depan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh perwakilan kelompok tadi mengenai kelompok lain. Ya, ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan kalian bahas materinya. Ya, waktunya telah habis. Sekarang ibu minta kelompok yang bersedia maju pertama tidak usah maju, silahkan berdiri di tempatnya aja. Ya, kelompok 4 siapa yang mewakili? Santi, ya, silahkan Santi. Apa yang dibahas tadi? Santi tadi membahas materi apa yang pertama? Materi chart. Kemudian materi dari kelompok lain apa yang dibahas? Poster, ya, poster. Sekarang silahkan Yanti jelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan dari media display yang poster itu tadi. Ya, bagus sekali Yanti. Jadi kata Yanti, keunggulan dari media display poster itu ya, jadi kata Yanti tadi keunggulan dari media display poster itu yaitu dapat, yang pertama ya, dapat dibuat dari kertas, kemudian juga dapat dibuat dari kayu, kemudian juga dapat memberikan informasi. Ya, benar. Kemudian kelemahannya apa Santi? Ya, medianya tetap dan sulit untuk dipindah. Beri tepuk tangan untuk Santi. Kemudian untuk kelompok siapa lagi yang mau? Untuk kedua, ya, kelompok 2. Kelompok 2 tadi membahas materi tentang grafik ya di awal. Kemudian ini dapat materi tentang apa? Tentang
Oh, tentang bulletin board. Jadi silahkan jelaskan. Ya, benar sekali. Jadi kata Doni, apa yang dimaksud dengan bulletin board? Jadi bulletin board itu ya, jadi keunggulan dan kelemahannya juga sebutkan ya. Ya, keunggulan dan kelemahan dari bulletin board. Ya, benar sekali. Kekurangannya yaitu susah untuk dinikmati orang yang bekerja di kantoran. Ya, kemudian kelebihannya, ya benar sekali. Kelebihannya itu dapat menyebarluaskan iklan, kemudian dapat diterima oleh seluruh kalangan. Baiklah, selanjutnya untuk selanjutnya di sini Ibu minta stop. Bagus sekali, perwakilan anggota kelompoknya sudah maju semua, penjelasannya juga sudah bagus-bagus. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk supaya lebih semangat lagi. Ibu akan pimpin kalian untuk tepuk semangat. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya sekarang Ibu persilahkan kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, selanjutnya silahkan kalian buat lingkaran dari tempat duduk kalian tadi. Jadi di sini kita akan belajar sambil sedikit bermain, sekaligus Ibu ingin mentes ingatan kalian tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan dari media display. Yang pertama yaitu ada media display chart, kemudian ada grafik, ada poster, dan ada juga bulletin board. Jadi kita akan bermain dengan menggunakan sebuah tongkat. Berhubung tidak ada tongkat, kita menggunakan pulpen saja. Jadi pulpennya ini nantinya akan berjalan, kemudian akan Ibu putarkan sebuah lagu. Kemudian jika lagu itu berhenti, maka yang memegang pulpen ini terakhir akan Ibu beri pertanyaan dan kalian harus bisa menjawabnya. Nanti Ibu akan mencari 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Jadi di sini tadi Ibu mencari 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, dan yang bisa menjawab pertanyaan nantinya akan Ibu beri hadiah. Jadi Ibu harap kalian ingat-ingat kembali materi yang telah kita pelajari tadi tentang kekurangan dan kelebihan dari setiap masing-masing media, kemudian kelemahan dan keunggulannya secara keseluruhan. Jadi Ibu harap kalian bisa mengingat-ingatnya kembali. Jadi akan Ibu mulai dari sekarang. Jadi pulpen yang pertama ada di tangan Ahmad. Nanti Ahmad silahkan jalankan ke teman-temannya di samping dan seterusnya. Jadi untuk lagu yang pertama, ya stop. Ya, pulpennya ada di tangan Yuwanika. Sekarang Ibu akan beri pertanyaan kepada Yuwanika. Yuwanika, apa keunggulan dari media display chart? Silahkan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Yuwanika tidak bisa menjawab. Kita lanjutkan. Grandma shark doo 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 doo, Grandma shark doo 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 doo, Grandma shark doo doo
Ya, tongkatnya ada di tangan Ahmad. Jadi pertanyaannya untuk Ahmad, apa kelebihan dari kelebihan dari media chat? Ya, bagus sekali Ahmad. Jadi kata Ahmad, kelebihan dari media chat itu yaitu bentuknya sederhana, kemudian pembuatannya mudah juga murah. Ya, tepuk tangan untuk Ahmad. Selanjutnya akan kita baru satu yang bisa menjawab pertanyaan, masih ada dua orang lagi, Bu cari. Ya, stop. Cantika, apa kelebihan dari media display poster? Ya, silahkan Cantika jawab. 3, 2, 1. Ya, Cantika tidak bisa lagi menjawab. Kita lanjutkan. Ya, ada di Jessica. Untuk Jessica pertanyaannya, apa kekurangan dari media display poster? Silahkan Cantika jawab. Jessica, mohon maaf. Ya, benar sekali. Jadi kata Jessica, kekurangan dari media display poster itu medianya tetap dan sulit untuk dipindahkan. Ya, bagus sekali Jessica. 2 orang sudah yang benar menjawab. 1 orang lagi kita cari ya. Tunggu sebentar. Ya, ada di Bayu. Bayu, silahkan jawab pertanyaan Ibu. Apa pengertian dari bulletin board? Ya, bagus sekali. Jadi kata Bayu, pengertian dari bulletin board ini adalah ya suatu bidang datar yang digunakan untuk menampung berbagai macam informasi, baik itu pengumuman, kemudian berita, pengetahuan, dan sejenisnya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Ibu telah menemukan 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu berikan hadiahnya. Jadi untuk teman-teman yang lainnya, untuk
untuk tidak berkecil hati, untuk tetap semangat. Ini untuk mendorong kalian bagi yang mendapatkan hadiah untuk semangat lagi belajarnya. Yang belum mendapatkan hadiah juga tambah semakin semangat dalam belajarnya. Kemudian untuk kalian yang belum beruntung mendapatkan pertanyaan dari ibu, semoga di hari-hari berikutnya nanti bisa beruntung mendapatkan pertanyaan dari ibu. Jadi pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jika ada yang bertanya, silahkan angkat tangan. Ya, tidak ada yang bertanya. Jadi hari ini tadi kita telah membahas mengenai pengertian minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian dari media display yang 4 itu tadi. Kemudian hari ini kita telah membahas keunggulan dan kekurangan dari keempat media display itu tadi. Kemudian keunggulan dan kekurangannya secara keseluruhan juga kita bahas hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih giat lagi dalam belajar. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini juga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi di awal kita telah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kemudian di akhir pembelajaran kita akan menyanyikan lagu khas Kalimantan Selatan, yaitu lagu Ampar Pisang. Silahkan semuanya berdiri supaya lebih semangat. Masak gigi di
Tapi tadi berhubung Ibu lupa, belum ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang bersedia silahkan berdiri dan simpulkan. Ya, bagus sekali Monica, silahkan simpulkan. Ya, jadi kata Monica, kesimpulan kita hari ini, kita telah membahas apa itu media display. Yang pertama media chart, kemudian media grafik, kemudian poster dan bulletin board. Kemudian ya kita membahas keunggulan dan kekurangan dari keempat media display itu secara masing-masing dan secara keseluruhan. Nah, jadi ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk Monica. Silahkan, terima kasih Monica, duduk silahkan. Jadi pelajaran kita hari ini itu sudah berakhir. Kita tadi telah membahas mengenai media display. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa membawa kita untuk menuju kesuksesan di kemudian hari. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.